Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Fastigina Kurniadi, NIM 170407044041. Di sini saya akan mereview jurnal dari Valentina Napitupulu pada tahun 2017. Jadi, pada tanggal 3 November 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan sebuah Peraturan Menteri Nomor 56 garing Permen KP garing 2014 tentang penangguhan sementara izin penangkapan ikan di zona pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini berlaku hingga 30 April 2015 yang kemudian diperpanjang sampai tanggal 31 Oktober 2015 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 garing Permen KP garing 2015 yang isinya merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 garing Permen KP garing 2014. Dalam peraturan ini ditemukan dua tujuan, yaitu tujuan yang pertama adalah untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab, kemudian tujuan yang kedua adalah memerangi penangkapan ikan ilegal atau yang tidak dilaporkan dan tidak diatur. Berdasarkan pasal 1 peraturan ini, moratorium hanya dikenakan setelah kapal penangkap ikan dibangun di luar Indonesia. Kemudian pasal 2 peraturan ini menetapkan bahwa penerapan moratorium terdiri dari A. Penangguhan pemberian lisensi penangkapan ikan. Izin penangkap terdiri dari SIUP, yang berarti surat izin usaha perikanan, SIPI, yang berarti surat izin penangkapan ikan, SIKPI, yang berarti surat izin kapal pengangkut ikan. B. Tidak ada SIPI dan SIKPI yang dapat diperpanjang. C. Proses analisis dan evaluasi akan dikenakan pada SIPI atau SIKPI yang ada. D. Jika ada pelanggaran yang dilakukan, sanksi administratif dapat dikenakan. Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan banyak mencabut lisensi penangkapan ikan, termasuk SIKPI, dari kapal yang dibuat di luar negeri, sehingga apabila kapal-kapal itu ingin berlayar kembali ke negara mereka, harus memiliki surat persetujuan pengiriman yang dikeluarkan oleh Syah Bandar. Maka kapal-kapal tersebut wajib memiliki izin pelabuhan sebelum berlayar kembali ke negara mereka yang sesuai dengan pasal 219 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Untuk kapal yang dibangun di luar negeri yang SIKPI-nya telah dicabut, maka Syah Bandar di Pelabuhan Perikanan tidak akan mengeluarkan izin pelabuhan untuk kapal asing manapun yang SIKPI-nya telah dicabut karena SIKPI adalah salah satu dokumen yang sangat diperlukan jika ingin berlayar. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 garing Permen KP garing 2013 tentang kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang terdapat dalam pasal 11 ayat 1, pasal 12A, pasal 13 ayat 1, dan pasal 6 ayat 5. Kemudian dalam surat yang dikeluarkan tanggal 13 Juli 2015 tentang rencana keberangkatan MV Daving Mariner, yang dapat disimpulkan bahwa kapal-kapal yang lisensi SIKPI-nya dicabut berada di bawah otoritas Syah Bandar di pelabuhan umum. Oleh karena itu, kapal tidak dapat diklasifikasikan sebagai kapal penangkap ikan lagi jika SIKPI-nya telah dicabut. Setelah mengeluarkan keputusan Menteri tentang pencabutan SIKPI ini, kapal-kapal itu ditangkap. Aturan yang berlaku untuk kapal penangkap ikan berbeda dari aturan yang berlaku untuk kapal pengangkut ikan. Pertama, lisensi untuk mengoperasikan kapal penangkap ikan dan lisensi untuk mengoperasikan kapal pengangkut ikan itu berbeda. Kedua, makna SIPI dan makna SIKPI itu juga berbeda. Ketiga, aturan yang berlaku untuk pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera asing berbeda dengan aturan yang berlaku untuk pengoperasian kapal pengangkut ikan berbendera asing. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, ketika lisensi kapal penangkap itu dicabut, apakah diizinkan dari Departemen Kelautan dan Perikanan untuk menangkap kapal-kapal itu? Jadi penangkapan kapal hanya bisa dilakukan oleh pemilik pelabuhan, bukan oleh pihak lain berdasarkan perintah pengadilan tertulis yang terdapat dalam pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Indonesia juga harus berhati-hati dalam melakukan tindakan apapun sehubungan dengan kapal asing karena pasal 73 Konvensi PBB tentang hukum laut menetapkan bahwa dalam
kasus penangkapan atau penahanan kapal asing, negara pantai harus segera memberitahu negara bendera melalui saluran yang tepat, tindakan yang diambil, dan hukuman apapun yang dijatuhkan selanjutnya. Kemudian kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dilepaskan setelah penempatan ikatan yang wajar atau keamanan lainnya. Dan menimbulkan juga sebuah pertanyaan, bagaimana resiko hukum yang mungkin timbul ketika penangkapan sebuah kapal yang lisensi kapal pengangkut ikannya dicabut? Resiko hukum yang mungkin timbul pertama, ketika penangkapan sebuah kapal yang lisensi kapal pengangkut ikannya dicabut tanpa perintah pengadilan tertulis, dapat dikatakan bahwa penangkapan tidak memiliki dasar hukum. Kedua, pemilik kapal atau pihak yang memiliki hak atas kapal mungkin dapat mengajukan gugatan perdata terhadap Syah Bandar di Pelabuhan Umum dan Departemen Perhubungan dengan dasar bahwa hubungan hukum antara Syah Bandar dan pemilik kapal muncul sebagai akibat dari tindakan yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1356 KUH Perdata. Ketiga, gugatan administratif dapat diajukan terhadap master pelabuhan atau Syah Bandar ini tadi di Pelabuhan Umum karena tidak adanya jawaban maupun jawaban penolakan dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan administratif. Jadi, sisi positif dari adanya pencabutan SIKP ini yaitu kapal-kapal yang SIKP-nya dicabut, mereka tidak akan dapat melakukan transportasi ikan lagi. Kapal tidak dapat dioperasikan sebagai transportasi ikan lagi karena pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Perikanan mengharuskan kapal asing yang digunakan untuk mengangkut ikan harus memiliki SIKP. Dengan demikian, sudah sepantasnya dikatakan bahwa kapal-kapal itu bukan lagi kapal penangkap ikan. Menurut pasal 6 ayat 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 3 Permen KP 2013 tentang kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, SIKP adalah salah satu dokumen yang sangat diperlukan seperti kata saya yang tadi. Oleh karena itu, Syah Bandar di Pelabuhan Perikanan tidak akan mengeluarkan izin pelabuhan untuk kapal asing manapun yang SIKP-nya telah dicabut karena SIKP adalah salah satu dokumen yang diperlukan. Kapal-kapal yang lisensi SIKP-nya dicabut berada di bawah otoritas Syah Bandar di Pelabuhan Umum. Oleh karena itu, tidak dapat diklasifikasikan sebagai kapal penangkap ikan lagi. Surat dari Master Pelabuhan di Pelabuhan Perikanan pada tanggal 5 Agustus 2015 jelas dinyatakan bahwa Master Pelabuhan di Pelabuhan Perikanan tidak dapat melayani aplikasi penerbitan pelabuhan izin karena lisensi SIKP kapal dicabut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam kondisi ini layak untuk menyimpulkan bahwa ketika lisensi SIKP-nya dicabut, tidak akan bisa menangkap ikan lagi di Indonesia dengan dasar hukum yang jelas. Pemberian izin terhadap kapal asing untuk beroperasi di wilayah perairan Indonesia bukanlah strategi legalisasi kapal asing ilegal, namun justru merupakan salah satu exit strategi dari persoalan illegal fishing. Karena pemberian izin tersebut bukan tanpa syarat. Salah satunya adalah bahwa kapal asing tersebut diharuskan untuk mendaratkan ikannya di wilayah perairan Indonesia dan negara pemilik kapal asing tersebut harus bersedia turut berkontribusi dalam pengembangan fasilitas perikanan di pusat-pusat perikanan pendaratan ikan di wilayah Indonesia. Lalu dengan adanya pencabutan SIKP, yaitu apabila kapal asing tidak memiliki SIKP dan nekat untuk tetap menangkap ikan, yang hal ini dapat menimbulkan suatu permasalahan yang biasa disebut dengan praktek pencurian ikan secara ilegal atau yang biasa disebut dengan illegal fishing. Selain itu, dampak dari moratorium ini juga menurunkan pendapatan dari warga sekitar, khususnya yang bekerja sebagai awak kapal. Nah, untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan akibat dari status kapal asing yang tidak memiliki SIKP dan mencegah juga supaya tidak ada illegal fishing, yaitu dengan cara monitoring. Monitoring ini yaitu permodelan pengawasan berbasis spesial perikanan untuk mencegah penangkapan ikan secara ilegal. Sekian dari saya. Jika ada yang ditanyakan, mohon ditanyakan di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.